Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi bersama saya Dina Aulia Agustin. Di sini kita akan belajar bersama kembali materi tentang sholat Jumat. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester 2. Nah, nanti saya tidak akan sendirian, ditemani oleh teman saya, Mbak Anis Meisa Fitri. Halo adik-adik semua. Sebelumnya, kalian harus memahami dulu ya materi tentang sholat Jumat. Setelah kalian memahami materi tersebut, nanti akan ada kuis game yang sangat seru sekali. Sehingga sebelum kalian mengerjakan kuis tersebut, kalian harus memahami materinya terlebih dahulu ya adik-adik. Oke, tanpa berlama lagi, yuk kita simak materi tentang sholat Jumat. Selamat menonton! Ada yang tahu tidak apa itu sholat Jumat? Ya, sholat Jumat adalah sebuah ibadah yang wajib dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat duhur. Nah, sholat Jumat ini dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah ya. Sebelum sholat didahului dengan 2 kali khutbah. Orang yang berkhutbah disebut sebagai khatib. Hukum dari sholat Jumat adalah wajib ain bagi mereka yang memenuhi persyaratan, sebab merupakan salah satu bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah. Adapun dalil tentang diwajibkannya sholat Jumat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 62, yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 62. Jadi dapat disimpulkan bahwa sholat Jumat wajib dilakukan bagi muslim laki-laki. Selanjutnya yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat, yaitu ketentuan tentang orang yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Adapun beberapa syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, beragama Islam. Seorang non-muslim tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan sholat Jumat. Yang kedua, laki-laki. Sholat Jumat hanya diwajibkan bagi seorang laki-laki, tetapi bagi seorang perempuan adalah sunnah. Yang ketiga, yaitu baligh. Seorang anak kecil belum wajib melaksanakan kewajiban syariat sholat Jumat, tetapi bagi orang yang sudah baligh wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat yaitu merdeka. Bagi sebagian hamba sahaya yang tidak memiliki kewajiban sholat Jumat, tetapi jika mereka sudah merdeka maka diwajibkan untuk sholat Jumat. Tetapi dikhususkan bagi muslim Indonesia itu wajib hukumnya untuk melakukan sholat Jumat karena tidak ada perbudakan. Yang kelima yaitu berakal sehat. Berakal sehat berarti ia tidak gila sehingga ia diwajibkan untuk sholat Jumat. Dan yang keenam, bermukim di daerah tersebut, yaitu bagi laki-laki yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah laki-laki yang bermukim di daerah tersebut sementara itu. Tetapi bagi laki-laki yang berpergian jauh atau musafir tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang kedua yaitu syarat sah sholat Jumat. Adapun beberapa syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu duhur. Jika khutbah Jumat dibacakan sebelum waktu duhur tiba, maka sholat Jumatnya tidak sah. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. Tidak boleh melaksanakan sholat Jumat selain di pemukiman warga. Tidak boleh mendirikan sholat Jumat di padang pasir ataupun hutan tanpa ditempati oleh penduduk. Yang ketiga, dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang. Keempat, tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di satu daerah. Tidak boleh terdapat 2 masjid atau lebih secara bersamaan di satu daerah, sehingga sholat Jumat itu tidak sah.
kecuali dalam kondisi tertentu seperti tempatnya tidak memadai atau jarak kedua masjid terlalu jauh. Itu sah. Yang kelima, didahului 2 khutbah. Sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah yang dibacakan oleh khatib. Selanjutnya yaitu waktu sholat Jumat. Sholat Jumat sama dengan waktu sholat duhur pada hari Jumat, yaitu ketika matahari mulai tergelincir menuju arah tenggelamnya sampai ketika bayang-bayang seukuran bendanya. Meskipun demikian, di Indonesia sholat Jumat biasanya dilaksanakan di awal waktu duhur. Nah, selanjutnya ada amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Rasulullah SAW mengajarkan beberapa kesunahan yang dapat kita laksanakan di hari Jumat. Antara lain, yang pertama, mandi Jumat. Yang kedua, menyikat gigi sebelum sholat Jumat. Yang ketiga, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang keempat, memakai pakaian yang baik dan bersih, diutamakan yang berwarna putih. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Selanjutnya, ada tata cara sholat Jumat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sholat Jumat wajib bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa. Maka, wajib bagi kita, terutama muslim laki-laki, untuk mempelajari tata cara sholat Jumat yang baik dan benar. Lalu, bagaimana tata cara sholat Jumat itu? Nah, tata cara sholat Jumat hampir sama dengan sholat fardu. Gerakan pada sholat Jumat sama dengan gerakan pada sholat fardu. Bacaan sholat Jumat juga sama dengan sholat fardu biasanya. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan. Misalnya, sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah, sementara sholat fardu tidak didahului dengan khutbah. Berikut akan kami jabarkan tata cara sholat Jumat beserta kesunahan yang dapat kita laksanakan sebelum sholat Jumat. Yang pertama, ketika masuk masjid disunahkan mendahului kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Yang kedua, setelah masuk masjid dengan duduk terlebih dahulu, namun laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang ketiga, berbanyak berzikir, bersolawat, dan baca Al-Quran sambil menunggu khutbah Jumat dimulai. Yang keempat, sesaat sebelum khutbah Jumat dimulai, kita dapat melaksanakan sholat sunnah qobliyah maksimal 4 rakaat. Yang kelima, dengarkan secara seksama khutbah yang dibacakan khatib. Yang keenam, selesai pembacaan khutbah, sholat Jumat dimulai. Yang ketujuh, sholat Jumat dilaksanakan persis seperti tata cara sholat fardu. Yang kedelapan, sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat. Yang kesembilan, selesai sholat Jumat, kita berzikir dan berdoa terlebih dahulu. Dan yang terakhir, selesai berdoa, keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu dan baca doa keluar masjid. Nah, yang terakhir, keutamaan sholat Jumat dan bahaya meninggalkan sholat Jumat. Terdapat beberapa keutamaan disiplin sholat Jumat, antara lain, mendapat pahala puasa dan sholat setahun. Yang kedua, menghapus dosa di antara 2 Jumat. Yang ketiga, mendapatkan pahala berkurban. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang segera pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat bisa mendapatkan pahala sebesar berkurban seekor unta, seekor sapi, dan seterusnya. Bahaya meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja antara lain, yang pertama, akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ditulis sebagaimana orang yang munafik.
Wah, pasti gamenya seru sekali kan adik-adik? Kami berharap semoga kalian bisa memahami materi yang kita sampaikan. Dan juga kalian bisa menggunakan kuis tersebut sebagai bahan pembelajaran untuk kalian. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.